warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' masyayikhina wa ila hadrati muassis hadzal kitab wa ila hadrati musannif hadzal kitab ya Allah syarah qiratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Malam hari ini kita memulai ngaji kitab. Saya diminta oleh para santri untuk ngaji kitab Qurratul Uyun Bisyarhi Nazmi Ibnu Yamun fi Nikah wa Syar'i wa Adabihi. Ngaji kitab Qurratul Uyun, kitab yang paling populer di pesantren terkait yang membahas terkait pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengan pernikahan. Jadi mohon nanti kalau nikah diamalkan ya. Oh, jangan cuma ngaji-ngaji tok tapi nggak diamalkan. Sudah masanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wangkihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Wangkihu, wahai para orang tua. Nah, ini orang tua. Nikahkanlah al-ayama, akan budak-budak akan orang yang masih legan, masih jomblo gitu. Wangkihu, maka nikahkanlah al-ayama, orang yang masih belum punya istri atau suami atau masih jomblo, minkum, dari kalian semua, wasolihina, dan orang-orang yang soleh, min ibadikum, dari budak-budakmu, wa imaikum, dari yang laki-laki, wa imaikum, dan budak perempuan, yang selalu memberikan rahmat fil jannati, di sorga. Tastaghfiru liqailiha, tastaghfiru, yang senantiasa memohonkan ampun, liqailiha, bagi orang yang mengucapkannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi sering-seringlah membaca alhamdulillah. Wa akhraja, dan meriwayatkan siapa? At-Tabrani, Imam Tabrani, an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Nabi, ma'an amallahu ala abdin nikmatan fahamidallahu alaiha illa kana dzalika afdalu min tilka nikmah wa in azamta. Ma'an amallah, tidaklah memberikan nikmat siapa Allah ala abdin, kepada seorang hamba, nikmatan, atan satu nikmat, fahamida, maka Allah akan fahamidallah, dan maka kemudian memuji kepada Allah alaiha, atas nikmat tersebut, illa kana, kecuali ada apa dzalika, hal itu, memuji kepada Allah atas satu nikmat itu, afdalu, lebih utama, mintilkan nikmat, dari nikmat tersebut. Jadi pujiannya itu lebih utama dari nikmat. Wa inna azamta, sorry, fa in azamat. Nah. Dan jika lebih besar dari hal itu, apalagi kalau lebih besar, walaupun lebih besar.
atau nikmatnya besar, maka alhamdulillahnya lebih utama dari nikmat yang itu yang diberikan. Nanti kalau hanya kita nikmat yang paling rendah dari Allah itu nikmat yang paling rendah itu nikmat harta benda. Yang paling utama nikmat adalah iman. Ya kan? Utama-utamanya nikmat adalah iman, keimanan. Yang paling derajatnya nikmat yang paling itu harta benda. Ya duit, ya ini itu paling bawah. Nah, belum nanti bisa hidup, bisa bernapas, bisa sehat, bisa macam-macam. Kadang-kadang kita disuruh milih salah satu di antara 3 aja nggak bisa kalau milih nikmat. Kamu punya duit atau kaya, sehat, atau mau hidupnya tenang. Ayo milih salah satu. Yang 2 dihilangkan. Kan sudah nggak mau kan? Ayo milih salah satu di antara 3. Hidupnya tenang, banyak harta, atau sehat. Kalau sehat berarti nggak punya duit, hidupnya nggak tenang. Kalau Anda milih hidupnya tenang, nggak punya duit sama nggak sehat. Kalau milih banyak harta, udah nggak tenang, nggak sehat. Ayo, milih yang mana? Nggak bisa. Itu saking banyaknya nikmat, milih salah satu aja, suruh dihilangkan. Suruh satu aja nikmatnya yang kita minta, itu aja nggak mau. Atau mau nggak milih salah satu dari itu, yang lain dihilangkan, kan nggak mau kan? Maunya semuanya. Nah itu makanya kita harus sering-sering membaca alhamdulillah. Nah, karena keutamaannya alhamdulillah itu lebih utama daripada nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa akhraja, dan meriwayatkan akan hadis ini siapa Ibnu Asakir an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, lau anna dunya kullaha bihadza firiha biyadi rajulin min ummati tsumma qala alhamdulillah lakanat alhamdulillah afdalu min dzalik. Lau kana dunya, jika seluruh dunia, kullaha, semua seluruh dunia, bihadza firiha, dalam genggamannya seseorang, jika kamu punya seluruh dunia seisinya, biyadi rajulin, di dalam tangannya seseorang, dari bihadza firiha, dengan segala isinya, dunia dengan segala isinya, itu biyadi rajulin, ada di dalam genggaman seseorang, min ummati, dari umatku, kata Nabi. Tsumma qala, dan kemudian dia mengatakan alhamdulillah, lakanat, maka akan ada apa alhamdulillah, kata alhamdulillah itu afdolu, lebih utama, min dzalika, dari dunia dan seisinya. Itu hebatnya atau keutamaannya alhamdulillah. Wa bi hadisin, dan di dalam sebuah hadis, mangkola subhanallah, barang siapa yang mengatakan subhanallah, maha suci Allah, katabat lahu isyru hasanatin. Man, barang siapa kola yang berkata subhanallah, maha suci Allah, katabat, maka menulis, atau kutib, katabat, maka menulis siapa Allah lahu, kepada orang yang mengatakan subhanallah, asyra hasanatin, akan 10 kebaikan. Waman, dan barang siapa kola yang berkata la ilaha illallah, katabat lahu isyruna, jika barang siapa mengatakan la ilaha illallah, katabat, maka menulis siapa Allah lahu, kepadanya, isyruna, akan 20 kebaikan. Waman, dan barang siapa kola berkata alhamdulillah, katabat lahu salatuna, maka menulis lahu, kepada
orang yang mengatakan alhamdulillah salasuna 30 kebaikan. Wala yu'ariduhu, dan tidak berlawanan, tidak bertentangan apa hadis tersebut. Haditsu afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Tidaklah bertentangan apa hadis tadi. Hadis tadi kalau apa membaca subhanallah dihitung 10 kebaikan, la ilaha illallah dihitung 20 kebaikan, membaca alhamdulillah dihitung 30 kebaikan. Itu tidak bertentangan dengan hadis afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Rendah ya pindah ngajinya ke awaliyah. Oh makin ya. Au huwa ala syakilati, atau kepada orang yang kesulitan di dalam memahami bahasa Arab, yang kesulitan memahami bahasa Arab, ya kayak saya misalnya ada mufrodat wasyakli, dan ya dalam bahasa Arab seperti saya ini misalnya ada mufrodat bahasa Arab banyak 100, yang paling paham ya 1, 2 itu yang hafal. Kalau ini yang sudah pada bisa bahasa Arab ya nggak usah ngaji lah itu. Oh, ini manfaatnya untuk orang yang masih ilmunya masih sedikit dan masih kesulitan di dalam bahasa Arab. Wasamaituhu, dan aku memberikan nama Qurratul Uyuni, akan nama Qurratul Uyun. Apa? Kebahagiaan hati. Qurratun artinya itu apa namanya? Berkaca-kaca. Itu kalau mata, al-uyun matanya berkaca-kaca saking bahagianya itu kan. Kalau sampean wisuda kemarin kan sampai ada yang nangis-nangis segala gitu. Ya itulah karena bahagia ya. Qurratul uyun itu kebahagiaan hati biasanya dalam maknai. Bisyarhi Nadmi Ibnu Yamun, yang merupakan syarah dari Nazom Ibnu Yamun. Wallahu wallahi, demi Allah, arju, kami mengharapkan ayaj'alahu, untuk menjadikan kitab syarah Qurratul Uyun itu dari menulis kitab syarah Qurratul Uyun itu menjadikan minal a'mali, termasuk dari amal allati la tanqati'u, yang tidak terputus bil mauti, dengan kematian. Semoga menjadi amal yang tidak terputus karena kematian. Wala taqibu, dan tidak memberikan dosa, tidak memberikan balas, memberikan dosa sohibaha, akan pemiliknya, hasrotal fauti, dengan kerugian yang melenakan atau yang tidak menjadikan dosa kerugian. Bijahin Nabi, dengan pangkat atau dengan keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-amin, yang dipercaya, alaihi, kepada Nabi, afdolus sholati, utama-utamanya rahmat dan sholawat, wa azka salami, dan suci-sucinya keselamatan, fi kulli wakti wahin, pada setiap waktu dan masa. Qala Nazim rahimahullah, qala, berkata siapa Nazim, orang yang menazomkan, yaitu Ibnu Yamun rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibnu Yamun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu alal basmalati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu alal basmalati, pembahasan, al-kalamu, pembahasan, alal basmalati, atas bismillah, itu syahirun, sudah terkenal, sudah banyak. Muntasyirun, juga sudah tersebar,
jidan, banyak sekali, sudah terkenal, sudah banyak kitab yang membahas tentang bismillah. Fala nutilu, maka kami tidak memperpanjang bihi dengan pembahasan tentang bismillah. Ini yang ngaji juga kayaknya sudah penasaran, masa bahas bismillah aja itu. Li'anna li ghalibil funun al ilmiyah, li'anna li ghalibil funun, karena sesungguhnya bagi fan-fan ilmu yang umum, pada umumnya ilmu-ilmu itu ta'alluqon, berhubungan biha dengan membahas bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah. Walidzalika, oleh karena itu, afrodahat, mencukupkan, aku mencukupkan, menyendirikan akan pembahasan basmalah an-nasa, atas manusia, afrodahan nas, kepada manusia, bitasnifi, dengan bitasnifi, dengan karangan ini, walinutasiru, dan untuk memperpendek ala dzikri hadisin musalsalin, dan dicukupkan, artinya mencukupkan dalam karangan ini, dan juga memperpendek pembahasan, hanya membahas satu hadis, dzikri hadisin, membahas satu hadis, musalsalin, yang musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang berantai, nyambung terus, dia dapat ijazah, namanya hadis musalsal. Kalau hadis itu pertama diterima, namanya musalsal bil awaliyah. Kalau hadis itu sudah kedua kali, ketiga kali, ya itu sudah musalsal saja. Jadi pengarang kitab ini cukup menghadirkan satu hadis saja terkait dengan bismillah. Wa aroda, dan mengharapkan, wa uridu, dan aku mengharapkan fi fadliha, atas keutamaannya bismillah, tabarukan, dan juga mengalap berkah biha, dengan basmalah. Fanaqulu, maka kami berkata, nakolam, dengan menukil, Sohiba Miftahul Falah, dengan orang yang mengarang kitab Miftahul Falah, alal futuhatil makiyah, anil futuhatil makiyah, tentang futuhatil makiyah, atau pembukanya kota Mekah. Menukil hadisan, akan satu hadis musalsalan, yang musalsal, berantai, yang tersambung, biqauli kullin min riwayatihi, dengan ucapan dari riwayatnya. Biqauli kulli man rawathu, biqauli kullin, dengan ucapan musalsal berantai, dengan ucapan setiap yang meriwayatkannya. Jadi disampaikan mesti di depannya, yaitu siapa? Billahil azim laqad haddatsani fulan. Billahil azim, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani, sungguh sudah mengatakan kepadaku siapa fulanun, seseorang, ila Anas bin Malik, sampai nyambung kepada Anas bin Malik. Jadi dari pengarangnya an fulan sampai nyambung ke Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik mengatakan, billahil azim, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani, sungguh telah mengatakan kepadaku siapa Abu Bakar Siddiq. Wa qala, dan berkata siapa Abu Bakar Siddiq, billahil azim, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani, sungguh telah mengatakan kepadaku siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, yang terpilih, nabi pilihan sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi, billahil azim,
demi Allah yang Maha Agung, laqad haddatsani, sungguh telah mengatakan kepadaku siapa Jibril, malaikat Jibril. Wa qala, dan berkata siapa malaikat Jibril, billahil azim, demi Allah yang Maha Agung, laqad haddatsani, sungguh telah mengatakan kepadaku siapa Israfil, malaikat Israfil. Lah Israfil itu mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bi'izzati wajudi wa karomi mangkoro bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitab marratan wahidatan ishadu alayya anni qad ghafartu lahu wa qabiltu minhul hasanat wa tajawaztu anhu sayyi'at wala ukhriqu lisanahu finnar wa ujiruhu min azabil qabri wa azabin nar wa azabil qiyamah. Allah menyampaikan kepada malaikat Israfil, bi'izzati, dengan keagunganku, wajudi, dan demi kemurahanku, wa karomi, dan kehormatanku, kemuliaanku. Man, barang siapa, qoro'a, yang membaca, siapa man, bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, muttasilatan, yang tersambung, bifatihatil kitab, dengan fatihahnya Al-Quran, jadi nyambung dengan fatihah, marrotan wahidatan, sekali saja, ishadu, maka saksikanlah kalian semua, bersaksilah kalian semua alayya, atasku, ani, sesungguhnya aku Allah, qad ghafartu lahu, sungguh telah memberikan ampunan kepadanya, wa qabiltu, dan telah menerima minhu, darinya, al-hasanati, akan kebaikan-kebaikannya, wa tajawaztu, dan telah menghilangkan anhu, darinya, asayyiati, akan keburukan-keburukan, wala ukhriku, dan aku tidak akan membakar lisanahu, akan lisannya, finnari, di neraka, wa ujiruhu, dan aku telah melindunginya, min azabil qabri, dari azab kubur, wa azabin nar, dan azabnya api neraka, wa azabil qiyamah, dan azabnya hari kiamat. Ini dalilnya orang NU kalau membuka acara, yaitu bismillah dan fatihah. Biasanya kalau orang lain hanya cukup mari kita buka acara ini dengan basmalah. Kalau orang NU fatihah. Jadi dalilnya ini, ya semuanya sama. Jadi tapi jangan katakan yang membuka dengan fatihah itu bid'ah, bukan. Ya, ada dalilnya. Jadi kalau orang-orang pesantren, orang-orang Nahdlatul Ulama, mari kita buka dengan umul kitab, yaitu bismillah nyambung fatihah. Barang siapa yang membaca bismillah nyambung dengan fatihahnya sekali saja, maka saksikanlah kepadaku, sungguh aku telah mengampuni dan menerima kebaikannya, menghilangkan kejelekannya, dan tidak dibakar lisannya dengan api neraka, dan dilindungi dari azab kubur, azab neraka, dan azab dari kiamat. Ya kalau bukan dengan bismillah ya nggak apa-apa gitu kan. Ada dalilnya juga, tapi pahalanya lebih banyak yang fatihah, karena bismillahnya nyambung dengan fatihah. Wayul qani,
Aku telah telah menuntun kepadaku qoblal anbiya, sebelum para nabi, wal auliya, dan para wali ajmain semuanya. Nah, ini. Waqala, dan berkata siapa an-nazim, orang yang menazamkan, yaitu Ibnu Yamun rahimahullah. Alhamdulillahi ala dawami, thumma sholatuhu ma'assalami, ala imamir rusli wal anbiya'i, Muhammadi wal ali wal abna'i. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi, bagi Allah, ala dawami, selama-lamanya. Tsumma sholatuhu, kemudian sholawatnya Allah, ma'asalami, beserta keselamatan, semoga kesolawat dan keselamatan itu ala imami rusuli, kepada imamnya Rasul, pimpinannya para Rasul, wal anbiya, dan para nabi, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wal ali wal abna'i, dan keluarganya serta anak-anaknya. Qala ulama, qala berkata siapa al ulama, para ulama rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Tustahabu, dicintai bida'atu, al bida'atu, memulai, di dalam memulai, bilhamdi, dengan pujian, likulli musannifin, bagi para pengarang kitab, wa mudarisin, dan guru, wa khotibin, dan orang yang khutbah. Jadi yang pertama itu mesti setelah bismillah, alhamdulillah. Dicintai, memulai dengan memuji, bagi para musonif, mudaris, khotib. Kalau di kitab, di naskah yang lain ada wa khotibin, dan orang yang khutbah, wa khotibin, dan orang yang mengkhitbah. Jadi kalau Anda itu khitbah itu ngelamar, wa mutazawwijin, dan orang yang menikah, diawali dengan alhamdulillah. Jadi, kalau Anda musonef ngarang kitab, mesti biasanya alhamdulillah. Kitab jurmiyah saja yang al-kalamu awalnya, di alnya nyimpen alhamdulillah. Karena hanya yang saya tahu di kitab jurmiyah diawali dengan al-kalamu, nggak ada alhamdulillah, tapi di maknanya ternyata alnya menyimpan kalimat alhamdulillah. Wakana, dan ada apa, atsana'u, pujian. Wakana, dan ada apa, alhamdulillah itu atsana'u, pujian, alallahi, kepada Allah Ta'ala, kahadiyatil mustasfi'i, sebagaimana hadiahnya orang yang memberikan syafaat, qabla mas'alat, qabla mas qabla mas'alatihi, sebelum dimusilatihi, sebelum pemintanya. Jadi ini kalimat alhamdulillah itu sebagaimana hadiahnya zat yang memberikan syafaat sebelum diminta. Rojaan, sebagai harapan, ayan tafi'a, semoga memberikan manfaat, bidzalika, dengan bacaan, dengan pujian alhamdulillah, fi qodoi hajatihi, untuk memenuhi hajat-hajatnya.
Wajum, jadi sebagaimana orang yang sebelum meminta muji dulu, gitu kan. Yang namanya meminta kan muji-muji dulu ya. Kalau ini, nah alhamdulillah itu sama, sebelum meminta kepada Allah harus memuji dulu. Nah kalau sampai lagi butuh aja deketin gitu kan, lagi butuh pasti ada yang diminta, ini ngomongnya baik terus sama saya gitu kan. Ya ini, nah alhamdulillah juga sama sebagaimana memberikan hadiah dulu bagi orang yang mau minta tolong. Nah, sebelum minta tolong, jadi kalau mau minta tolong ngasih hadiah dulu gitu kan. Nah, sebelum minta ini di sini ada penjelasannya. Hadiyatil mustasfi'i, memberikan hadiah bagi orang yang mau minta tolong. Orang yang mau minta tolong ngasih hadiah dulu. Jadi kalau mau nitipkan anak misalnya ke sowan kiai kan gitu kan, ya ngasih gula teh lah kan gitu kan. Nah itu namanya hadiyatul mustasfi'. Nah, sebelum memberikan hadiah dulu sebelum minta tolong. Wa jumlatul hamdilillah, adapun kalimat alhamdulillah, tarkibnya atau kalimat alhamdulillah itu khobariyatun, kalam khobar, kalimat berita, segala puji bagi Allah. Tapi lafdon dalam lafalnya insya'iyatan, tetapi sebenarnya permohonan, maknan dalam maknanya. Jadi kalimat alhamdulillah itu ya di situ secara lafal itu adalah kalam khobar, tetapi di dalam maknanya itu insya'iyah, permohonan. Maknaha, adapun maknanya alhamdulillah itu athana'u, pujian Allahi kepada Allah Ta'ala, bil jamili, dengan keindahan, al-ikhtiyari, dengan keindahan al-ikhtiyari yang bisa dipilih, ala jihati ta'zimi, atas arah atau atas kemuliaan, dari sisi kemuliaannya, wa tabjil, dan keagungannya. Jadi memuji Allah ya dengan baik, yaitu memuji Allah dengan segala keindahan baik, dengan keindahan atas keagungan dan keluhurannya. Qala al-Qurtubi, qala berkata siapa al-Qurtubi, Imam Qurtubi, ala qaulihi alaihi salatu wassalam, atas hadis atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamlaul mizan. Alhamdulillahi, alhamdulillah segala puji itu lillahi bagi Allah, tamlaul mizan, memenuhi, yang memenuhi timbangan, mizan. Dimaknai oleh Al-Qurtubi, alhamdu, adapun pujian, segala puji itu athana, pujian alal mahmudi, kepada zat yang maha terpuji, al-mahmudiyah, kepada zat yang dipuji, bima, dengan sesuatu, lahu, yang padanya, pada Allah, min sifatil kamali, memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Jadi memuji alhamdulillah itu pujian kepada orang yang dipuji atau sesuatu yang dipuji yang memiliki sifat kesempurnaan. Faman, maka barang siapa hamidah, yang memuji Allah, kepada Allah Ta'ala, mustahdiron, dengan menghadirkan mustahdiron maknan,
mustahdiron dengan menghadirkan hati, maknal hamdi atas menghadirkan akan makna dari pujiannya, imtala'a maka akan memenuhi mizanahu, imtala'a maka akan memenuhi mizanahu, akan timbangannya orang yang memuji, minal hasanati, dengan kebaikan. Jadi kalau kita memuji kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan yang memenuhi timbangan dan mizan. Wal makna, adapun maknanya, laukanat adzaman lamala'tu walamala'athu. Jikalau timbangan itu atau kebaikan itu berbentuk fisik, maka akan penuh. Maka penuh. Laukanat jika ada apa hasanat, kebaikan-kebaikan itu adzaman berbentuk fisik, lamala'athu maka akan penuh, memenuhi timbangan. Wal kalamu, adapun pembahasan alal hamdi atas kalimat alhamdu, aidon begitu pula itu kathirun banyak, syahirun dan sudah terkenal, fala nutilu bihi maka saya tidak akan berpanjang lebar dengan lafal alhamdulillah. Fala nadkuru, dan sungguh aku hanya mengatakan ba'dul ahadits, akan sebagian hadis al-waridati yang disebutkan fi fadlihi tentang keutamaan kalimat alhamdulillah. Fanaqulu maka aku berkata, akhraja mengeluarkan atau meriwayatkan siapalah Hakim wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Jabirin radhiyallahu anhu. Jadi tidak dalam membahas basmalah tadi cukup satu hadis. Kalau membaca menerangkan tentang hamdalah, beberapa hadis tentang keutamaannya alhamdulillah. Qala bersabda siapa Nabi bersabda siapa Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ma'an amallah ala abdin min nikmatin faqala alhamdulillah illa adza syukruha. Ma'an ama, tidak memberikan nikmat siapa Allah ala abdin atas seseorang hamba, min nikmatin dari nikmat, faqala maka berkata hamba tersebut alhamdulillah dengan kalimat pujian kepada Allah, illa adza syukruha, kecuali telah memenuhi rasa syukurnya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat maka wajib kita membaca alhamdulillah sebagai memenuhi rasa syukur kita kepada Allah atau terima kasihnya. Dengan mengucapkan alhamdulillah maka kita sudah memenuhi rasa syukurnya. Fa in qala hatsaniyah, jika mengatakan satu kali. Fa in qalaha, maka jika mengatakan akan alhamdulillah atsaniyah yang kedua, jaddadallahu lahu tsawaban jaddada, maka akan memperbaharui siapa Allah lahu kepadanya tsawaban akan pahala. Fa in qalaha, maka jika mengatakan alhamdulillah atsaniyah yang ketiga, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi makanya sering alhamdulillah 3 kali. Kenapa kalau 3 kali? Yang pertama adalah memenuhi rasa syukur, yang kedua adalah ditambahnya pahala atau diperbaruinya pahala, ketiga diampuni dosa. Itu alhamdulillah 3 kali. Itu sesuai dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi. Wa akhraja, dan mengeluarkan hadis siapa Ad-Dailami, Imam Dailami an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda,
Aktsiru minal hamdilillah. Aktsiru perbanyaklah minal hamdilillah dari pujian kepada Allah. Fa innalaha ainaini wa janahaini tusolli fil jannah. Aktiru perbanyakanlah kalian minal hamdilillah dari pujian kepada Allah. Fa innalaha maka sesungguhnya bagi alhamdulillah itu ainaini ada dua mata, wajanahaini dan ada dua sayap, memiliki dua mata dan dua sayap, yang selalu memberikan rahmat fil jannati di surga. Tastaghfiru liqailiha, tastaghfiru yang senantiasa memohonkan ampun, liqailiha bagi orang yang mengucapkannya, ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Jadi sering-seringlah membaca alhamdulillah. Wa akhraja dan meriwayatkan siapa At-Tabrani, Imam Tabrani an Abi Umamah dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi, ma'an amallahu ala abdin nikmatan fahamidallahu alaiha illa kana dzalika afdalu min tilka nikmah wa in azamta. Ma'an amallah, tidaklah memberikan nikmat siapa Allah ala abdin kepada seorang hamba nikmatan atan satu nikmat, fahamida maka Allah akan fahamidallah dan maka kemudian memuji kepada Allah alaiha atas nikmat tersebut, illa kana kecuali ada apa dzalika hal itu, memuji kepada Allah atas satu nikmat itu afdalu lebih utama mintilkan nikmat dari nikmat tersebut. Jadi pujiannya itu lebih utama dari nikmat. Wa in azamta, sorry, fa in azamat. Nah. Dan jika lebih besar dari hal itu, apalagi kalau lebih besar, walaupun lebih besar atau nikmatnya besar, maka alhamdulillahnya lebih utama dari nikmat yang itu yang diberikan. Nanti kalau hanya kita nikmat yang paling rendah dari Allah itu, nikmat yang paling rendah itu nikmat harta benda. Yang paling utama nikmat adalah iman. Ya kan? Utama-utamanya nikmat adalah iman, keimanan. Yang paling derajatnya nikmat yang paling itu harta benda. Ya duit, ya ini itu paling bawah. Nah, belum nanti bisa hidup, bisa bernapas, bisa sehat, bisa macam-macam. Kadang-kadang kita disuruh milih salah satu di antara tiga aja nggak bisa kalau milih nikmat. Kamu punya duit atau kaya, sehat, atau mau hidupnya tenang. Ayo milih salah satu. Yang dua dihilangkan. Kan sudah nggak mau kan. Ayo milih salah satu di antara tiga. Hidupnya tenang, banyak harta, atau sehat. Kalau sehat berarti nggak punya duit, hidupnya nggak tenang. Kalau Anda milih hidupnya tenang, nggak punya duit sama nggak sehat. Kalau milih banyak harta, udah nggak tenang, nggak sehat. Ayo, milih yang mana? Nggak bisa. Itu saking banyaknya nikmat, milih salah satu aja, suruh dihilangkan. Suruh satu aja nikmatnya yang kita minta, itu aja nggak mau. Atau mau nggak milih salah satu dari itu?
yang lain dihilangkan, kan nggak mau kan, maunya semuanya ya. Nah itu makanya kita harus sering-sering membaca alhamdulillah. Nah, karena keutamaannya alhamdulillah itu lebih utama daripada nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa akhraja dan meriwayatkan akan hadis ini siapa Ibnu Asakir an Anas dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi lau anna dunya kullaha bihadza firiha biyadi rajulin min ummati tsumma qala alhamdulillah lakanat alhamdulillah afdalu min dzalik. Lau kana dunya jika seluruh dunia kullaha semua seluruh dunia bihadza firiha dalam genggamannya seseorang, jika kamu punya seluruh dunia seisinya, biyadi rajulin di dalam tangannya seseorang, dari bihadza firiha dengan segala isinya, dunia dengan segala isinya, itu biyadi rajulin ada di dalam genggaman seseorang, min ummati dari umatku kata Nabi. Summa qala dan kemudian dia mengatakan alhamdulillah, lakanat maka akan ada apa alhamdulillah, kata alhamdulillah itu afdolu lebih utama min dzalika dari dunia dan seisinya. Itu hebatnya atau keutamaannya alhamdulillah. Wabi hadisin dan di dalam sebuah hadis mangkola subhanallah, barang siapa yang mengatakan subhanallah maha suci Allah, katabat lahu isyru hasanatin. Man barang siapa kola yang berkata subhanallah maha suci Allah, katabat maka menulis atau kutip katabat maka menulis siapa Allah lahu kepada orang yang mengatakan subhanallah asyra hasanatin akan 10 kebaikan. Waman dan barang siapa kola yang berkata la ilaha illallah katabat lahu isyruna, jika barang siapa mengatakan la ilaha illallah katabat maka menulis siapa Allah lahu kepadanya isruna akan 20 kebaikan. Waman dan barang siapa kola berkata alhamdulillah katabat lahu salatuna maka menulis lahu kepada orang yang mengatakan alhamdulillah salatuna 30 kebaikan. Wala yu'ariduhu dan tidak berlawanan, tidak bertentangan apa hadis tersebut, haditsu afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Tidaklah bertentangan apa hadis tadi kalau apa membaca subhanallah dihitung 10 kebaikan, la ilaha illallah dihitung 20 kebaikan, membaca alhamdulillah dihitung 30 kebaikan. Itu tidak bertentangan dengan hadis afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah.